Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang subnetting IPv6. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Acila Fakihatul Jannah dengan NIM 242410101062 dari Prodi Sistem Informasi dan rekan saya. Saya Muhammad Rohalis dengan NIM 1063 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari IPv4 dan IPv6. IPv4 memiliki panjang 32 bit atau setara dengan 4 oktet. Secara format penulisan, IPv4 memakai format angka desimal yang terbagi menjadi 4 oktet dan terpisahkan oleh titik. Nah, ini merupakan contoh dari format penulisan IPv4. Di sini, antar oktet terpisahkan oleh titik dan setiap oktet itu terdiri dari 8 bit. IPv4 itu hanya mampu menyimpan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Lalu IPv6 itu memiliki panjang 128 bit. Secara format penulisan, IPv6 memakai format angka heksadesimal yang terbagi menjadi 8 kelompok oktet dan terpisahkan oleh titik 2. Ini adalah contoh dari format penulisan IPv6. Di sini setiap oktet itu antar oktet itu terpisahkan oleh titik 2 dan setiap oktet itu memiliki 16 bit. Pada IPv6 ini menampung sekitar 340 undecillion alamat. Pada IPv4, IPsec atau Internet Protocol Security tidak wajib karena tidak memerlukan konfigurasi tambahan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Pada IPv6, sebagian desain protokolnya pada IPv4, IPsec atau Internet Protocol Security tidak wajib karena tidak memerlukan konfigurasi tambahan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Pada IPv6, sebagian dari desain protokolnya mengintegrasikan IPsec sebagai fitur bawaan yang wajib digunakan. Artinya, protokol ini harus ada dan siap digunakan pada setiap perangkat yang mendukung IPv6. Ini menjadikannya lebih aman secara default dibandingkan dengan IPv4 karena tidak memerlukan konfigurasi tambahan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. IPv4 itu masih menggunakan broadcast, yaitu pengiriman paket ke semua perangkat dalam jaringan. IPv6 tidak menggunakan broadcast, tapi menggunakan multicast dan anycast yang lebih efisien. Multicast itu mengirim paket hanya ke grup yang membutuhkan, jadi bisa mengurangi beban jaringan. Ini tuh ngebuat IPv6 lebih hemat bandwidth. Selanjutnya, header pada IPv4 dan IPv6. Header pada IPv4 itu lebih sederhana dibandingkan dengan header pada IPv6. Namun, desain yang sederhana ini memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan fitur dan ketidakfleksibelan ketika menambahkan fitur baru. Nah, berikut adalah contoh gambar dari IPv4 dari header IPv4 dan header IPv6. Nah, dari header IPv4 ini terdiri dari beberapa bagian kan. Di sini juga ada bagian yang bagian tetap gitu seperti source address dan destination address atau alamat pengirim dan alamat penerima. Nah, untuk header IPv6 itu tidak memiliki IHL, TOS, total length, identification, flags, fragment offset, header checksum, dan option and padding. Tapi bagian dari header IPv4 yaitu time to live dan hop limit pada IPv6 ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengontrol beberapa banyak hop atau router yang bisa dilalui oleh paket. IPv4 masih paling banyak digunakan hingga saat ini, karena IPv4 itu sudah digunakan sejak awal perkembangan internet
Karena hampir semua perangkat, jaringan, dan sistem operasi itu sudah mendukungnya. Kelebihannya, banyak jaringan dan perangkat yang hanya mendukung IPv4, sehingga masih menjadi standar utama meski alamat IP-nya itu terbatas. Tapi IPv4 ini juga mempunyai kekurangan, yaitu jumlah alamatnya itu hanya sekitar 4,3 miliar, yang sudah hampir habis karena makin banyak perangkat yang terhubung, seperti HP, laptop, IoT, dan lain-lain. Nah, solusi sementaranya seperti Network Address Translation yang digunakan untuk menghemat alamat. Nah, maka dari itu IPv6 itu dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamatnya. Banyak ISP, pemerintah, dan perusahaan mulai menerapkannya. IPv6 mempunyai kelebihan yaitu menyediakan sekitar 340 undecillion alamat yang cukup untuk setiap perangkat yang ada sekarang dan di masa depan tanpa kekurangan network address translation-nya. Nah, tapi IPv6 ini juga memiliki kekurangan, yaitu belum tentu perangkat lama itu mendukung IPv6. Terus juga memerlukan biaya untuk upgrade infrastruktur seperti hardware-nya dan software. Lalu juga banyak aplikasi atau sistem yang masih bergantung pada IPv4. IPv4 umumnya memerlukan konfigurasi manual seperti menentukan alamat IP, subnet mask, gateway, DNS. IPv4 itu menggunakan Dynamic Host Configuration untuk mengatur alamat secara otomatis. IPv6 mendukung konfigurasi otomatis melalui Stateless Address Auto Configuration. Nah, perangkatnya juga dapat membuat alamat IP sendiri berdasarkan informasi dari router tanpa memerlukan Dynamic Host Configuration-nya. Untuk selanjutnya yaitu subnetting IPv6. Di sini saya akan menjelaskan format IPv6 terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa IPv6 ada 8 blok bilangan heksadesimal. Nah, di sini dibagi menjadi dua terlebih dahulu di bit ke-64, yaitu interface ID yang berisi host-hostnya nanti dan juga network address-nya. Nah, di network address ini ada dibagi dua lagi yaitu subnet ID dan global prefix. Nah, di global prefix ada registry. Nah, registry ini disediakan oleh IANA. Nah, registry ini adalah juga disebut regional internet registry. Ini disediakan oleh IANA yang dimana registry itu sebagai penyedia di zona wilayah tertentu. Nah, misalnya di Asia Pasifik ini menggunakan APNIC. Nah, lalu lanjut ke ISP prefix. Nah, ISP prefix ini adalah Internet Service Provider. Internet Service Provider itu disediakan oleh registry tadi. Nah, di ISP di Indonesia ini contohnya seperti perusahaan Telkomsel atau Indosat dan lain sebagainya. Jadi, APNIC menyediakan IP address kepada ISP dan si ISP ini juga menyediakan IP untuk site prefix atau customer. Nah, di customer inilah nantinya akan ditentukan subnet ID-nya bagaimana. Nah, untuk register tadi yaitu di 23 bit pertama dan untuk SP di 32 dan untuk set traffic ini di 48. Nah, di range 48 sampai 64 bit ini nantinya akan dicari subnet ID-nya. Contoh dari alamat network atau network address yaitu misal IPv6 sama dengan 2001 achat 1234.2.2. Nah, dari 2.2 ini adalah penyederhanaan dari IPv6. Nah, ini adalah 00 sampai akhir blok.
Nah, prefixnya adalah bentuk 8. Nah, kita akan mencari subnet ID-nya. Lalu untuk pencariannya, yaitu proses subnetting IPv6, network address di awal misal diberikan 2001 achat 1234 2.2 dengan prefix 48. Nah, ini adalah yang diberikan oleh ISP-nya ke customer. Lalu untuk kasus yang ini, yaitu jika diinginkan alamat network sebanyak 3, tentukan nilai subnetnya. Nah, kebutuhan alamat networknya adalah 3, dan di sini kita mencari 2 pangkat berapa yang lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini ketemu 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, 4 di sini udah mencukupi kebutuhan dari alamat network 3 ini. Nah, lalu kita mulai menghitungnya, yaitu kita tulis lagi network address awalnya, tapi dengan di subnet ID-nya itu kita menjabarkan menjadi bentuk biner. Nah, di satu blok IPv6 itu kan ada total 16 bit biner. Nah, di sini kita tulis aja. Nah, titik 2 di sini ya kita tidak usah diteruskan karena kita fokusnya adalah di ketiga ini aja. Nah, di sini kita akan mencari prefixnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan tadi ada pangkatnya adalah 2. Nah, berarti di sini kita menambahkan 48 tadi ditambah dengan 2. Nah, jadinya di sini adalah prefixnya 50. Nah, kenapa 50? Soalnya kan di blok 1 ini adalah 16 bit, di kedua 16 bit, di 3 juga 16. Nah, 16 dikali 3 adalah 48. Nah, di sini adalah 64 sampai seterusnya. Karena sudah ditemukan prefixnya adalah 50, lalu kita mencari subnetnya. Yang di sini ada 4 total subnet, yaitu misal didesimalkan dimulai dari angka 0 terlebih dahulu, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah berjumlah 4. Lalu kita ubah menjadi bentuk biner. 0 menjadi 00, 1 menjadi 01, 2 menjadi 10, dan 3 menjadi 11. Nah, di sini untuk memenuhi blok yang di sini, maka kita akan menambahkan 2 blok, akan menambahkan 2 digitnya sesuai dengan yang di sini, yaitu 00 ditambahkan di sebelah kanannya. Jadi angka binernya ini berubah menjadi yang di sini tetap 0, yang di sini berubah menjadi 4, yang di sini 8, dan yang di sini 12. Lalu kita ubah menjadi bentuk hexadesimalnya. Yaitu yang ini 0 tetap 0, yang 4 tetap 4, yang 8 tetap 8, dan yang di 12 ini menjadi C. Kenapa? Karena di bilangan heksadesimal, angka 10 sampai 15 itu dilambangkan dengan huruf A sampai dengan huruf F. Lanjut ke proses subnettingnya, atau memasukkan nilai-nilai subnetnya. Di network address yang pertama awalnya tadi kan 2001 achat 1234 tetap seperti ini. Nah, untuk prefixnya juga ditemukan 50. Lalu di hexadesimal yang sudah kita temukan tadi, kita mengubah blok ini menjadi bentuk hexadesimal yang ini. Dan di 4 digit setelahnya ini tetap menjadi 0. Lalu kita lanjut ke subnet yang ke-0. Kita tulis terlebih dahulu network address awalnya,
yaitu 2001 acad 1234. Nah, di sini ini 000 ini sebagai representasi dari 0 ini. Dengan lanjutannya yaitu tetap 0 dan dengan prefiks 50. Dan bisa disederhanakan menjadi 2001 acad 1234.2.2. Prefiksnya 50. Lalu sama untuk di subnet ke-1, kita tulis terlebih dahulu network address awalnya 2001 acad 1234. Nah, di sini sudah kelihatan kita menggunakan angka heksadesimalnya sesuai dengan yang kita cari tadi, yaitu 4000. Dan seterusnya adalah tetap 0. Dan disederhanakan menjadi 2001 acad 1234 4000.2.2. Hal ini juga sama di subnet kedua, yaitu 2001 acad 1234 8000.2.2 prefiks 50. Lalu yang di subnet ketiga 2001 acad 1234 C000.2.2. Nah, sebagai tambahan di IPv6 ini tidak ada broadcast atau alamat broadcast, jadinya hostnya yaitu dimulai dari, misal di subnet ke-0 ini alamat networknya adalah 2001 acad 1234 terus 00 seterusnya. Dan untuk host pertamanya yaitu 2001 acad 1234.2.21. Nah, untuk yang di alamat host terakhirnya yaitu 2001 acad 1234 0 FFF sampai seterusnya. Seperti itu. Lalu ada referensi yang kita ambil dari materi yang kita jelaskan tadi. Yang pertama ada di website How to Network yang berjudul dengan judul Network Designing Advanced IP Addressing. Nah, How to Network ini adalah website yang fokus tentang jaringan komputer. Lalu yang kedua ada video dari channel YouTube Kukuh Nugroho. Nah, Kukuh Nugroho ini adalah dosen dari Telkom University yang di mana bidangnya emang di jaringan komputer. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah profil dari Kukuh Nugroho, yaitu dosen di SD3 Telkom Purwokerto. Nah, di sini untuk referensi yang ketiga yaitu dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau Pustekom. Nah, Pustekom ini merupakan unit kerja di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek Republik Indonesia, yang tugasnya itu mengembangkan dan menyediakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Lalu, referensi keempat yaitu ditulis oleh Postelj pada tahun 1981 dari publikasi Internet Engineering Task Force atau IETF. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.